Welcome back my YouTube channel. Selamat datang di Cina Sinar Channel 99. Tonton video sampai habis biar tidak gagal paham. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat? Klik petirnya harus dong, harus pada semangat. Gimana video-video yang saya share, ada hikmahnya, ada manfaatnya? Kalau tidak ada manfaatnya, skip aja. Seperti itu. Nah, di sini saya ingin ngebahas satu komentar dari teman kita ya, dari subscriber Saner. Ini menurut saya itu sedikit anarkis ya, menurut saya, tapi yang nggak tahu sih pendapat kalian seperti apa. Sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber Sinar Channel yang selalu support, selalu dukung channel ini. Saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif dan selalu mendukung konten-konten saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat customer Sinar Collection. Alhamdulillah, paket demi paket, order demi order sudah mendarat ke pemiliknya, ke yang ordernya. Terima kasih banget. Nah, di sini saya ingin membahas salah satu komentar ya. Menurut saya sih jangan terlalu anarkis ya, karena semua itu akan bisa merugikan diri kita sendiri, seperti itu ya. Banyak teman-teman di sini ada yang berkomentar positif, ada juga yang berkomentar negatif. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada kata-kata saya kurang berkenan atau kurang tertata rapi dari segi pembicaraan, karena saya juga masih tahap belajar. Saya bisa ngomong di bikin konten seperti ini ya, tapi saya belum tentu bisa ngomong di depan semua banyak orang. Seperti saya belum tentu bisa. Ya, sekali lagi saya juga masih cuma sebatas konten kreator ya. Saya sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, itu kan saya juga masih tahap mengoreksi kesalahan-kesalahan saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, kalian sudah mengoreksi kata-kata saya itu lewat komentar kalian. Jadi itu saya semua jadikan motivasi buat saya jadikan semua itu pelajaran buat kita, karena tidak ada manusia yang sempurna selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Oke, kita bahas aja ke satu komentarannya sebelum lanjut ke obrolan selanjutnya. Sekali lagi saya pesan, jaga akun, jaga perasaan diri, jadilah pilihan yang cerdas, jangan mau dibodohi, jangan mau dimanfaatin. Oke. Nah, ini ya, di sini ada ini udah 2 kali video ya. Maksudnya sudah di 2 video. Ini teman-teman subscriber saya ini berkomentarnya bisa dibilang apa ya? Nanti saya bacakan terus kalian nilainya seperti apa ya. Apakah Nicholas yang salah? Apakah kita sebagai pioner yang terlalu ambisi gitu, seperti itu ya. Intinya Nicholas terlalu bacot koar-koar. Kenapa tidak dari awal saja Nicholas bilang tahun 2030 biar pioner tidak ikut bergabung. Intinya Nicholas terlalu bacot, tidak dari awal pahit-pahit bilang 2030, artinya pioner pasti tidak bergabung dan tidak berharap. Nah, ini setelah komentar yang saya baca, nilai kalian, saya minta penilaiannya. Ini di sini tuh siapa yang salah? Kita sebagai pioner yang salah, apakah Nicholas sendiri yang salah? Padahal kalau menurut saya nih ya, tapi sekarang silahkan teman-teman komentar di sini apa prinsip teman-teman, terus apa pendapat teman-teman tentang komentaran ini. Kalau saya pribadi menyikapi seperti ini. Dari awal Nicholas itu tidak pernah bilang bahwa Pai ini akan listing, akan open minded di tahun sekian dengan nilai sekian. Tidak, kalau menurut saya ya. Terus di sini juga pioner Nicholas tidak memaksa kita untuk menambang koin pi. Itu semuanya keputusan ada di tangan kita sebagai pioner. Kita mau nambang ya silahkan, enggak jadi masalah. Jadi di sini tidak ada paksaan, tidak ada juga janji manis Nicholas untuk kita. Seperti itu. Hanya yang menjanjikan manis-manis, hanya yang mengajak untuk nambang itu hanyalah pioner sesama pioner. Ya, jadi ini apa sih pendapat saya ya. Sekali lagi teman-teman silakan berkomentar pendapatnya seperti apa. Jadi dari awal juga Nicholas itu dari pertama Engklos Mainit, Nicholas bilang, bentuklah nilai oleh pioner sendiri.
Nah, itu kan udah masalahin ke kita. Dia tidak menjanjikan bahwa di tahun 2025, di tahun 2024, di tahun 2023, atau di tahun 2030 pun dia tidak menjanjikan bahwa koin Pi ini akan listing di tahun itu dengan nilai GCP. Tidak. Ya. Nah, inilah orang-orang yang selalu beranarkis. Beranarkis dalam arti kalau mereka mengikuti sesuatu itu karena mereka kena iming-imingnya itu, bahwa cerita nih, sesuatu cerita ya, katanya dan katanya kita mengajak orang, apa sih, diajak orang nih, contoh ya, saya pribadi diajak nih sama orang, katanya, Mbak Sinar ayo ikut ini, bulan 9 akan listing dengan sekian nilainya. Itu kan diajak orang. Nah, kembali lagi ke diri kita mau ngikuti atau kita terpancing dengan tergiur dengan iming-iming itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita anarkis, yang menyebabkan merugikan diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya Nicholas itu tidak salah. Salahnya di mana? Tidak ada pemaksaan untuk untuk menambang, tidak juga menjanjikan nilai untuk sekian-sekiannya. Tidak. Dan sekarang kita udah beruntung, udah bersyukur karena sudah ada nilai di bursa walaupun di bawah $1. Seperti itu. Itu pun belum nilai yang resmi. Kita pun tidak tahu nilai resminya koin Pi itu berapa, gitu kan. Banyak yang prediksi kan tahun ini, akhir tahun ini akan koin Pi ini akan listing di harga $100. Ada juga yang prediksi akhir tahun ini koin Pi akan listing di harga $1000. Itu kan baru prediksi. Sama halnya dengan nilai GCP. Itu kan baru maksudnya pengajuan, tapi belum ada persetujuan. Kalau emang Nicholas itu sudah setuju dengan nilai GCP, pasti dia akan menulisnya di dashboard penambangan kita sendiri bahwa nilai GCP itu sudah resmi Nicholas setujui. Kan seperti itu. Nah, sekali lagi ke komentar kakaknya tadi, kakak kalau itu mungkin kakak ngikutnya kena iming-iming ya. Tapi mohon maaf ya kak, seperti itu. Ini karena saya ngeliatan dari komentarannya itu anarkis banget. Jadi terlalu berlebihan menyikapinya. Emang itu hak kalian berkomentar apapun gitu kan. Saya cuma ngambil sedikit-sedikit. Tapi semakin kalian berkomentar positif atau negatif, jadi saya semakin tahu cara berpikir kalian itu seperti apa. Jadi seperti itu. Kenapa kita tidak membalas komen satu persatu ya, karena satu, kita juga sibuk, kedua juga kita buat apa sih mengomentari hal-hal yang seperti itu kalau tidak urgent yang harus dibahas. Seperti contoh komentaran hari ini yang saya ambil dari komentar itu, menurut saya ingin tahu aja penilaian sikap dan penilaian kalian itu terhadap Nicholas atau terhadap Pi Network sendiri seperti apa. Itu aja sih, pengen tahu cara berpikir kalian seperti apa, cara berpandangan kalian itu seperti apa. Itu aja sih, nggak lebih dari situ ya. Seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf kakak, komentarannya saya bahas di sini karena ini saya ingin tahu wawasan teman-teman subscriber Sinar Sadar itu sampai mana. Jadi itu akan saya jadikan motivasi, akan saya jadikan pelajaran juga. Mungkin video sore ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk pioner.